Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widodo Budi Kurniawan dari jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan terkait tutorial praktikum elektronika dasar menggunakan software Proteus 8.9. Kali ini kita akan membahas mengenai catu daya. Sebagaimana yang ada di penuntun, yaitu percobaan ke-6. Alat ataupun komponen yang digunakan yaitu IC regulator, yaitu IC78XX dan 79XX. Mengapa kita menggunakan IC ini? Nanti tentunya silahkan Anda pelajari kembali terkait teorinya, apa fungsi dari IC78XX dan 79XX, seperti itu. Jadi rangkaian yang akan kita gunakan, konsep dasar dari catu daya itu sendiri adalah dari sumber tegangan AC, maka akan dilakukan transfer, kemudian melewati suatu penyearah yang kemarin kita sudah bahas menggunakan dioda, baik penyearah gelombang penuh maupun setengah gelombang, kemudian diberikan rata, tidak lain adalah melewati suatu kapasitor atau kondensator, seperti itu, yang kemarin di akhir materi percobaan sebelumnya, yaitu di video sebelumnya tentang dioda sebagai penyarah, kita sudah mencobakan di akhir video, yaitu ketika diberikan suatu kapasitor dan kemudian akan menjadilah sebuah penstabil. Penstabilnya bagaimana? Tentunya menggunakan IC regulator tersebut dengan keluarannya berapa, seperti itu. Jadi kalau misalkan 78, kecenderungannya biasanya nanti keluaran outputnya adalah DC dalam bentuk positif, dan ketika 79 adalah DC dalam bentuk negatif, seperti itu. Tergantung nanti apakah 7805. Kalau 7805 berarti nanti keluarannya adalah positif 5 volt. Rangkaiannya bagaimana? Rangkaiannya adalah seperti ini. Tentunya ada sumber tegangan AC, kemudian masuk ke transformator CT, kemudian kita gunakan penyearah gelombang penuh, kemudian ditambahkan kapasitor melewati suatu hambatan, dan di sini adalah IC-nya, dan di sini ada hambatan pembebanan, kemudian kita ukur di sini keluarannya, seperti itu. Jadi rangkaian yang dari sini ini itu tidak lain adalah ketika dari titik A sampai ke trafo di sini, itu adalah rangkaian dioda sebagai penyearah yang di video sebelumnya telah kita bahas sampai selesai, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke Proteusnya. Kita coba, kemudian kita buat new program, new project, seperti itu. Kita buat namanya adalah catu daya. Kita simpan saja di dokumen, kemudian kita nextkan. Ya, finish. Baik, tentunya komponen-komponennya adalah, pertama adalah resistor seperti biasa, kemudian kita gunakan alternator sebagai sumber tegangan AC, kemudian kita gunakan transformer yang di sini adalah center tap CT kita gunakan. Selanjutnya adalah IC regulator IC 7805, kita misalkan di sini ada IC 7805 yaitu positive power. 7805 kita gunakan. Di sini sudah ada in-nya,
ground dan vout-nya seperti itu. Kaki satu sebagai Vin, kaki 2 ground, kaki 3 vout. Jadi nanti ketika Anda menggunakan IC yang beneran bukan simulator, maka di sini Anda harus perhatikan di mana letak pin 1, pin 2 dan pin 3 atau kaki 1, kaki 2 dan kaki 3. Karena ini akan ketika Anda memasukkannya terbalik, maka otomatis nanti hasilnya akan tidak bagus atau tentunya IC-nya akan rusak seperti itu. Oke, IC sudah, komponennya dioda. Oke, dioda yang belum ya. Dioda kita gunakan dioda dioda rectifier IN. Oke. Baik, kita buat langsung saja rangkaiannya. Yang pertama alternator kita masukkan di sini seperti biasa tentunya. Kemudian kita ambil dulu volt AC-nya supaya kita nanti bisa tahu berapa tegangan dari ini. Tentunya dari sumber tegangannya harusnya nanti terbaca di sini adalah 220 seperti itu. Terus kemudian kita ambil transformatornya, kita letakkan di sini. Kemudian kita buat dioda 2 buah tentunya. Terus kita buat seperti rangkaian dioda sebagai penyiar yang kemarin. Kita kasih ground terminal, kita ambil ground. Oke, kita letakkan di sini saja groundnya. Oke. Properties kemarin kita sudah buat, bukan 6 volt tetapi kita ingin tegangan efektifnya adalah 220, maka tegangan amplitudo atau puncaknya tentunya adalah 311,127 atau 126. Untuk mendapatkan nilai ini yang masih bingung silahkan Anda lihat di video sebelumnya yang berjudul dioda sebagai penyiar menggunakan program Proteus seperti itu. Dan tentunya ini adalah frekuensi PLN 50 Hz. Oke. Maaf, ini titik bukan koma ya. Seperti itu. Baik, kita coba run. Belum jalan, ada sesuatu yang ini. Kita coba dulu. Masih voltmeter. Oke, dari sini ke sini, sini ke sini. Oke, coba kita run. Ya, 220 sudah. Tadi ada yang belum terhubung karena terlalu kecil. Baik, selanjutnya kita di sini kita hubungkan ke sini. Astaga.
Dari sini ini kita hubungkan. Oke, kemudian dari sini apa nih, kenapa muncul ini? Kita lihat dulu. Kita geser supaya sama. Oke, kemudian kita lihat ada sebuah kapasitor. Oke, baik. Di sini berarti ada, kita gunakan kapasitor. Kemudian kita ambil yang berarti elektrolit, sehingga nanti di sini akan kita dapatkan kapasitor Elko-nya. Yang Elko 16 volt saja, kita buat 16 volt. Nih, ya. Oke. Kita gunakan Elko. Kita taruh di sini, kita rotasikan. Kita lihat seperti yang di sini. Elko itu ada positif dan negatifnya, jangan sampai kebalik. Seperti itu. Kemudian kita kasih ini ground. Sebenarnya bisa saja dihubungkan dari sini, dari titik ini ke sini, seperti itu. Tapi biar lebih enak kita kasih saja ground sendiri saja. Oke, kita kasih ground. Ini bisa kita tengah. Kita bisa biar agak dekat. Ya, nice, kita lihat. Dan kita ambil resistor. Ambil resistornya. Resistor di sini kita letakkan. Kemudian kita kasih voltmeter di sini AC, voltmeter AC. Voltmeter AC, kita ambil satu lagi voltmeter AC di sini. Oke, kita letakkan di sini. Tentunya dari ini dihubungkan ke ground ya, seperti itu. Oke, kemudian kita kasih apa, IC78 nya saja misalkan nih. Ini tentunya ground dengan ground dihubungkan ya, itu ground dengan ground dihubungkan. Dan kemudian di sini diberikan berapa, 78 dan resistor. Oke, di sini enggak disebutkan ya, resistornya masih 20K di situ. Oke, nanti bagaimana kalau kita gonta-ganti saja resistornya, nilainya bisa saja kita berikan resistor yang dihubungkan dengan pembebanan. Kita resistor, kemudian kita rotasikan.
Ini adalah VO. Nah, yes. Oke. Ini berarti adalah dua titik ini sebagai ground dan ini sebagai keluarannya. Kemudian dari sini kita lihat, kita hubungkan sebuah DC voltmeter ataupun AC voltmeter. Kita pakai AC saja voltmeter karena kenapa? Kalau AC itu bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan DC, tetapi ketika kita sudah gunakan DC, maka ketika untuk mengukur AC itu kecenderungannya nanti kalau pas percobaan secara langsung itu kecenderungannya alatnya yang akan cepat rusak, seperti itu. Satu lagi kita tambah apa, osiloskopnya kita taruh di sini. Oke, osiloskopnya tentunya ini kita lihat osiloskop A masuk di keluaran dari trafo, dan osiloskop B masuk di keluaran setelah dioda. Berarti nanti ini tentunya masih bentuknya sinusoidal dan di sini sudah ada perataan ya, seperti itu, diratakan oleh dioda, seperti disearahkan oleh dioda, seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kita tambah bagaimana nanti keluarannya di sini. Kita bisa lihat apakah benar-benar sudah AC, sudah DC. Baik, kita buat saja ini. Tentunya di sini. Terus keluaran dari ini masuk di B, dan C-nya kita buat di sini. Oke. Baik, yang belum kita setting adalah dioda, yang belum kita setting adalah trafonya. Kita buat di sini induktansi primernya tidak lain adalah 36,1 kalau kita ingin membuat 12 volt keluaran dari trafo CT-nya. Tapi kalau 16 volt tentunya ini nanti nilainya akan lain lagi. Untuk bagaimana cara penghitungannya, silahkan Anda lihat di video terkait dioda sebagai penyarah, seperti itu. Di situ sudah saya jelaskan. Oke, maaf, kebiasaan saya menggunakan koma, ternyata ini titik. Oke, sudah. Berarti sekarang saya coba zoom dulu. Ya, baik. Yang kita tidak gunakan tentunya di D, maka yang D channel D kita off kan terlebih dahulu. Oke, channel D kita off kan. Channel A kita lihat, ini kita buat channel A di nilai 0, ya, channel A, atau kita groundkan dulu, ini groundnya, dan kita cari groundnya sama-sama di 0. Oke, sudah 0. Channel C juga kita groundkan dan kita buat 0. Ini masih minus, kita nolkan. Oke, channel B juga kita groundkan dahulu, kita buat 0 juga. Mengapa kita nolkan di sini? Artinya ketika ini saya putar-putar, maka yang warna biru itu akan naik turun. Ini kita buat kursor grafiknya berada di 0, seperti itu. Oke, kemudian kita naikkan. Yang A tentunya masih di AC, yang C-nya tentunya apakah benar sudah di DC, seperti itu. Yang B-nya tentunya DC, sudah ya. Atau kita lihat dulu. Oke.
Ya, tuh seperti itu. Kita lihat ini 221 ya, naik turun ya seperti itu. Di sini sudah 12 volt, kita pakai 2 karena ini tadi kita setting 126,9 tapi kita buat poin 127 seperti itu. Kalau ini kita stop dulu misalkan, nanti bisa kita buat misalkan di sini propertiesnya. Kita edit saja misalkan ini 1,6. Oke, kita lagi ini 220 221. Oke, ini yang oscilloscope-nya kita aktifkan dulu, keluarannya sama 12 volt, kemudian lewat suatu sumber tegangan, lewatin dioda diarahkan di sini menghasilkan 1,2. Nah, di sini ini terlalu tinggi resistornya, jadi seakan-akan pembebanannya tinggi sekali. Oke, kita ganti saja misalkan propertiesnya kemarin. Kalau terlalu tinggi maka otomatis nilainya penurunannya cukup drastis. 470 dan di sini kita anggap juga 470 saja. 470 ohm seperti itu. Kita akan kembali lihat ini mengalami penurunannya sedikit seperti itu. Kalau kalian 10 kilo ya, pembebanannya 10 kilo itu cukup tinggi seperti itu. Dan di sini apa? Kita lihat keluarannya adalah apa? 5 volt. Mengapa 5 volt? Karena kita menggunakan IC 7805. Kalau 7809 nanti di sini tentunya berapa? Oke, ini sudah benar seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Kemarin untuk memperkecil kurva sinusoidalnya, tentunya kita lihat di nilai ini. Ya, seperti itu kita lihat. Oke, di sini. Oke, yang channel C, channel B masih ada ripple. Channel C itu kalau kita lihat channel C itu groundnya di sini, ya kan? Groundnya di sini. Kemudian ketika saya naikkan, dia hanya naik satu kotak dikalikan 5, tentunya nilainya adalah 5 volt seperti itu. Nah, 1 kalikan 5 seperti itu, 5 volt seperti itu, karena groundnya berada di sini. Ini sebenarnya oscilloscope bisa menghitung berapa nanti tegangan keluarannya seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa oscilloscope yang dihitung bukan V efektif tetapi masih V puncak. Jadi untuk mencari V efektifnya tentunya adalah apa? Tentunya adalah akar 2 tetap. Itu kalau dia masih berbentuk sinusoidal. Tetapi kalau sudah DC ya sama saja, tinggal satu kotak dikalikan volt dipnya yang di sini seperti itu. Kalau ini 2 maka di sini menjadi 2,5 kotak seperti itu. 2,5 kali 2 ya tetap 5 seperti itu. Tapi ketika nanti masih sinusoidal tentunya itu masih tegangan puncak yang terbaca. Jadi seperti ini. Nanti Anda bisa mempelajari terkait pembacaan oscilloscope itu di pertemuan selanjutnya seperti itu. Atau di materi khusus nanti kita akan coba kupas bagaimana terkait membaca oscilloscope tersebut. Baik, dari sini kita sudah dapatkan bahwa gelombang A yaitu channel A itu adalah masih sinusoidal, kemudian channel B adalah sudah disearahkan tetapi masih ada ripple semakin tinggi ini, maka nanti akan menjadi garis lurus ripple-nya semakin kecil seperti itu tegangan ripple-nya. Kemudian yang C sudah keluarannya adalah berupa DC. Ini berupa garis lurus. Ketika ini groundnya saya turunkan, maka ketika ini saya turunkan maka pas di posisi itu. Ketika saya naikkan ke DC maka sudah jelas bentuknya DC dan hanya naik satu kotak dikalikan time dip-nya di sini adalah 5 volt dip-nya adalah 5 volt seperti itu. Tapi ketika ini saya pindahkan akan berubah lagi seperti itu. Jadi ini 5 kalikan ini 0 berarti 5 volt. Volt dip-nya 5
5 volt seperti itu. 5 volt dikali 1 karena dia DC ya sudah, kan tidak ada puncaknya ya, seperti itu, sehingga pembagi akar 2-nya tidak digunakan lagi seperti itu. Tapi kalau dia masih sinusoidal, maka V efektifnya nanti harus dibagi akar 2. V puncaknya berapa, seperti itu. Geser-geser saja misalkan ini, seperti itu. Saya pakai ini, seperti itu. Nah. Oke, itu. Nah, sekarang kita tinggal stop, dan bagaimana kalau saya ganti dengan IC yang 7809 seperti itu. Berarti saya ambil 7809. 7809. Yang ini 7809 seperti itu. Oke. Berarti yang di sini IC-nya kita putus, kabelnya kita putus, wire-nya kita putus dulu. Dan ini kita coba pindahkan dulu, misalkan seperti ini. Terus kita ganti dengan 78 ya. Ini kita gabungkan, kita hubungkan ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita ganti terlebih dahulu properties dari resistornya, klik kanan, tekan maaf, Ctrl Z dulu, propertiesnya kita buat di sini jadi 100. Oke, kita coba run. Di sini kita lihat keluarannya di C. Kita turunkan dulu di situ, turunkan ini, saya pindahkan saja seperti itu biar agak mudah. Oke, ketika saya groundkan dia naik berapa di sini ya, di titik ini. Ketika saya pindahkan ke DC, tentunya dia naik 1 kotak lebih 4 titik, berarti 1,4 kan 4 titik, satu titiknya ada 0,2, berarti 4 kali 0,2 8. Yang seperti itu bisa, nggak bisa diperbesar ya, ini seperti itu ya. 8 ini silahkan nanti dilihat di komputernya masing-masing. Berarti setiap satu titik itu antara satu kotak ini ada 8 ini, satu kotak ada 5 titik, berarti kalau satu titiknya berarti bernilai 0,8 seperti itu. Satu titiknya bernilai 0,2, maaf, seperti itu. Sehingga ketika ada 4 titik berarti 0,8, berarti 1,8 kalikan 5 tentunya ya sudah jelas menjadi 9 volt seperti itu. Dan kita lihat di sini juga 9 volt seperti itu. Jadi ini seperti yang tadi mengalami kenaikan di sini tegangannya ya. Silahkan Anda lihat kenapa bisa dan Anda pelajari kenapa bisa seperti itu. Tapi ketika ini nanti tegangannya ini kurang dari 9 volt, tentunya pasti apakah di sini bisa 9 volt, kita lihat saja, kita stop dulu ya. Kalau ini berarti ini saya coba naikkan nilai propertiesnya, misalkan saya buat 470. Tentunya ketika 470 di sini nggak nyampe ya, ini hanya keluaran di sini 7, input masuk ke IC-nya hanya 7, maka di sini keluarannya adalah hanya 6. Berarti dia minimum ada syaratnya, silahkan dilihat di datasheetnya terkait dengan IC 78 dan 79 seperti itu. Jadi ini stop dulu, saya ganti saja, jangan 470 tetapi cukup 100 saja. Maaf, ganti menjadi 100 ohm. Kita buat, kita tekankan lagi 90. Jadi ini
tutorial catu daya, dan silahkan Anda ganti IC-nya nanti menggunakan IC79XX, baik 7905, 7909 atau 7912, nanti menu keluarannya seperti itu. Ini saja tutorial terkait catu daya menggunakan IC regulator 78XX dan 79XX. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.